Build up. Dylan Dennis is a stalker. You got over 600 photos of my fiance on your phone. That's 600. weird. Just Google it, buddy. Google does. No, on your phone, your personal phone, you have an entire gallery. He chose to pick fight with the woman who he's never met and has posted about over 500 times. So you went after Dylan Dennis, right? That time I thought I really want to bite his heart, you know. Everybody wanted to get a piece of him. Why? Because he disrespected your family. He disrespected your faith. Right. He disrespected your father, your mother. I mean, How are the Dagestani soft coming? Because you can't fight in the street. That's wrong. They can't? no, they do. They're When backwards, they though. counted it The thing over about- Negro. Okay, I have a question. If there is no police, no referee. Kill him. People sacrifice lives. And did you say you could beat John Jones? You don't know fighting, bro. Come on. Oh, I don't need to know that much. These guys are scared of me, bro. What do you want? I just felt like he was being a douchebag, and I'm just like, I'm not. I'm gonna get that motherfucker, man. That guy's on my hit list. It's Conor McGregor's fist that's there. Pussy! Pussy! Fuck you, bitch! You're a bitch! Halo bro, kali ini gue mau ngebahas petarung MMA yang paling dibenci di dunia. Dunia MMA sudah sering melahirkan tokoh-tokoh kontroversial, dari trash talk brutal Conor McGregor, aksi gila Chael Sonnen, hingga keangkuhan Colby Covington. Namun di antara semua itu, hanya sedikit yang mencapai tingkat kebencian publik seperti yang dialami oleh Dillon Danis, seorang grappler berbakat, teman setia Conor McGregor, namun juga sosok yang menjelma menjadi antihero di mata para penggemar. Ia tak perlu rekor mengesankan, sabuk juara atau pertarungan rutin. Cukup dengan provokasi, ego dan media sosial, namanya bisa terus relevan. Namun relevansi itu datang dengan harga, yaitu reputasi sebagai petarung paling dibenci di dunia MMA. Dillon Danis lahir pada 22 Agustus tahun 1993 di Parsippany Troy Hills, New Jersey. Ia mulai berlatih Brazilian Jiu-Jitsu saat masih remaja dan dengan cepat menunjukkan bakat luar biasa. Di bawah bimbingan Marcelo Garcia, salah satu ikon terbesar dalam sejarah BJJ, Danis berkembang pesat. Ia bahkan meraih sabuk hitam di usia muda dan tampil dalam turnamen bergengsi seperti IBJJF, Nogi, dan ADCC. Namun semuanya berubah pada tahun 2017 setelah mulai bergaul dengan Conor McGregor dan menunjukkan gaya hidup flamboyan serta mulut besar. Marcelo Garcia memutuskan hubungan secara terbuka karena perbedaan nilai dan etika. Bagi komunitas BJJ yang menjunjung tinggi respect, ini adalah tamparan serius. Sebelum tahun 2016, Dillon Danis dikenal hanya di komunitas Brazilian Jiu-Jitsu sebagai seorang grappler berbakat. Ia memenangkan sejumlah kejuaraan BJJ bergengsi, termasuk kejuaraan dunia BJJ pada tahun 2016 di kelas brown belt. Namun ia tidak memiliki pengaruh yang signifikan di dunia mixed martial art. Perjalanannya menuju ketenaran dimulai setelah sebuah keputusan besar, yaitu bergabung dengan Conor McGregor sebagai pelatih grappling. Pada 2016, menjelang laga ulang Conor McGregor melawan Nate Diaz di UFC 202, McGregor yang dikenal dengan kecerdasannya dalam memanfaatkan media sosial dan memaksimalkan citra diri, memutuskan untuk merekrut Danis. McGregor yang sedang dalam puncak ketenaran butuh seseorang yang dapat menambah dimensi baru pada kemampuan grapplingnya, mengingat Diaz memiliki keunggulan di sana. Danis yang masih belum memiliki rekam jejak di MMA tiba-tiba masuk ke dalam sorotan besar setelah bergabung dengan tim McGregor. Keputusan ini bukan hanya soal aspek teknis, ini adalah langkah cerdas untuk meningkatkan exposure-nya secara instan. Foto-foto Danis bersama McGregor mulai muncul di berbagai platform media, dan ini membuka pintu bagi wawancara dan liputan yang tak terhitung jumlahnya. Sebagai tambahan, banyak orang mulai melihat Danis bukan hanya sebagai pelatih, tetapi sebagai bagian dari aura McGregor yang kontroversial.
Sejak itu, Danis mengadopsi gaya hidup yang sangat mirip dengan McGregor. Ia mulai mengenakan jas mahal, berbicara besar, dan menantang siapapun yang tidak sejalan dengan McGregor. Dalam banyak wawancara, Danis dengan percaya diri menyuarakan bahwa McGregor adalah petarung terhebat sepanjang masa, bahkan sebelum McGregor meraih gelar juara 2 divisi UFC. Namun meskipun terlibat dalam sorotan besar ini, Danis tetap tidak memiliki pengalaman bertanding di level UFC, yang menjadikannya lebih sebagai sosok pengembira daripada seorang petarung sejati. Namun ketenaran yang didapatkan Danis melalui asosiasi dengan McGregor datang dengan konsekuensi besar. Danis yang dikenal sebagai anak buah McGregor mulai terlibat dalam banyak konflik publik. Salah satu yang paling besar adalah perseteruan dengan Khabib Nurmagomedov, juara UFC asal Dagestan yang memiliki reputasi sebagai petarung yang tidak terkalahkan. Di sepanjang kampanye promosi menjelang UFC 229 pada Oktober tahun 2018, Danis memainkan peran kunci dalam memperburuk ketegangan antara McGregor dan Khabib. Ia menggunakan media sosial untuk menyindir Khabib secara terus-menerus dengan menyebut Khabib sebagai pengecut dan membosankan. Danis juga berulang kali menegaskan bahwa McGregor akan membongkar Khabib di dalam oktagon. Meskipun Khabib memiliki catatan impresif sebagai grappler dan juara bertahan, Danis memanfaatkan platform ini untuk memperburuk permusuhan. Dalam banyak tweet dan unggahan Instagram, ia melontarkan kata-kata bernada provokatif terhadap Khabib, termasuk menyebutnya sebagai petarung yang tidak layak dan menyindir latar belakang budaya serta agamanya. Hal ini semakin memperburuk ketegangan yang telah terbentuk antara McGregor dan Khabib yang akhirnya mencapai puncaknya di UFC 229. Pada malam UFC 229, meskipun McGregor memasuki oktagon dengan segala kepercayaan diri dan provokasi, ia mendapati kenyataan yang jauh berbeda. Khabib mendominasi pertarungan tersebut dari awal hingga akhir. Akhirnya mengakhiri segalanya dengan kemenangan submission di ronde keempat. Namun malam itu bukan hanya tentang kemenangan Khabib, tetapi juga insiden besar yang terjadi setelah pertarungan. Setelah Khabib mengalahkan McGregor, ia tiba-tiba melompati pagar oktagon dan menyerang Dillon Danis yang berada di pinggir cage. Tindakan ini memicu kerusuhan besar. Anggota tim Khabib juga terlibat dalam perkelahian menyerang McGregor. Sementara petugas keamanan berusaha mencegah situasi semakin memburuk. Insiden ini menjadi viral di seluruh dunia. Dalam beberapa laporan, terungkap bahwa Danis diduga mengucapkan kata-kata provokatif dari luar cage, termasuk sindiran yang bernada agama kepada Khabib yang memicu reaksi luar biasa tersebut. Khabib sendiri mengungkapkan bahwa Danis terus berteriak seperti orang gila yang membuatnya kehilangan kendali dan melompat ke arah Danis. Setelah UFC 229, banyak yang menyalahkan Danis atas eskalasi insiden tersebut. Dana White, presiden UFC, bahkan menyebut malam itu sebagai malam paling memalukan dalam sejarah UFC. Danis dianggap sebagai salah satu penyulut kerusuhan yang merusak citra olahraga tersebut. Namun bagi Danis, insiden ini justru menjadi bahan bakar untuk meningkatkan ketenarannya. Ia dengan sengaja memanfaatkan kerusuhan tersebut untuk membangun citra sebagai bad boy MMA. Ia mulai menjual merchandise dengan tulisan Khabib Jump Me dan terus-menerus menambahkan bahan bakar ke dalam api konflik. Dalam beberapa wawancara pasca pertarungan, Danis bahkan mengklaim bahwa dirinya adalah salah satu alasan mengapa UFC 229 menjadi selegendaris itu, mengabaikan kenyataan bahwa insiden tersebut justru mencoreng nama baik MMA. Bagi banyak penggemar, tindakan Danis semakin memperburuk citranya di dunia MMA. Ia bukan lagi hanya seorang pelatih berbakat, tetapi juga simbol provokasi yang sengaja membakar konflik demi mendapatkan perhatian lebih besar. Beberapa petarung lainnya mulai membuka suara menanggapi perilaku Danis. Khabib yang sangat menjaga kedamaian dan menghindari kontroversi, bahkan secara terbuka menyebut Danis sebagai bad energy yang tidak layak berada di dunia MMA. Dalam pandangan publik, Danis berubah dari sosok yang sebelumnya dikenal hanya sebagai pelatih BJJ yang berbakat menjadi simbol dari sisi gelap dunia MMA. Sebagian besar penggemar melihatnya sebagai contoh dari toxicity dalam olahraga ini.
seorang provokator yang lebih tertarik untuk mencari perhatian dengan cara yang merusak ketenangan daripada menjadi contoh yang positif. Namun dalam konteks Danis, hal ini justru sesuai dengan strateginya. Ia mengerti betul bagaimana memanfaatkan konflik untuk membangun merek pribadi. Ia tetap menjadi bagian dari tim McGregor bahkan setelah kontroversi besar ini, dan dengan terus memicu perdebatan publik, ia berhasil mempertahankan ketenarannya meskipun dalam bentuk yang penuh provokasi. Pada tahun 2018, Danis menandatangani kontraknya dengan Bellator MMA. Ia mencetak debutnya di Bellator 198 melawan Kyle Walker, lawan dengan rekor negatif, dan menang lewat submission di ronde pertama. Setahun kemudian, ia mengalahkan Max Humphrey juga lewat submission. Tapi setelah 2 kemenangan itu, Danis menghilang. Tidak ada penjadwalan ulang, tidak ada bukti komitmen. Ia lebih sibuk membangun persona di media sosial daripada karir sebagai petarung profesional. Banyak fans mulai melihatnya sebagai fighter wannabe. Saat petarung lain sibuk berlatih dan bertarung, Danis menjadikan media sosial sebagai arena utamanya. Ia menantang siapa saja di Twitter dan Instagram. Dari Khabib hingga John Jones, dari Nate Diaz hingga selebritas seperti Jake Paul. Ia juga mengklaim dirinya sebagai the best fighter in the world meskipun hanya punya 2 pertarungan profesional. Ia dikenal sebagai keyboard warrior yang penuh gaya tapi kosong bukti. Bahkan lebih buruk, Danis sering mengunggah foto-foto perempuan secara acak tanpa izin untuk membangun citra sebagai alpha male. Banyak unggahannya bersifat merendahkan dan seksual, membuat publik menjulukinya sebagai predator sosial media. Tahun 2023 menandai titik terendah dalam perjalanan karir publik Dillon Danis, di mana kegagalan dalam dunia tinju selebriti dan kontroversi besar memunculkan sorotan tajam dari publik. Setelah bertahun-tahun menghindari pertarungan nyata di MMA dan menjadi lebih terkenal melalui hubungannya dengan Conor McGregor, Danis mencoba mengalihkan perhatian ke dunia tinju selebritis. Namun, seperti yang sering terjadi dalam karirnya, yang ia bawa bukanlah prestasi, melainkan kekacauan yang lebih besar. Pada awal tahun 2023, Danis diumumkan akan bertarung melawan KSI, seorang YouTuber asal Inggris yang kini menjadi petinju selebritis. KSI sudah dikenal luas di dunia hiburan dan pertarungan ini diprediksi akan menjadi ajang yang sangat menarik bagi para penggemar tinju hiburan. Ketegangan meningkat setelah Danis dengan gaya khasnya mulai berbicara besar. Ia menyebut KSI sebagai petinju jadi-jadian dan menjanjikan kemenangan mudah. Namun, beberapa minggu sebelum pertarungan tersebut dijadwalkan, Danis tiba-tiba mengundurkan diri. Promotor Misfits Boxing mengungkapkan bahwa Danis tidak memiliki pelatih dan bahkan belum menyerahkan dokumentasi dasar seperti informasi berat badan dan kontrak medis yang diperlukan untuk sebuah pertarungan resmi. Mereka juga menyatakan secara terbuka bahwa Danis simply not professional dan menjadi kalimat yang sangat menghantui reputasi Danis dalam dunia tinju dan MMA. Dalam hal ini, ia gagal menunjukkan profesionalisme yang diperlukan untuk berkompetisi di dunia tinju, bahkan dalam ajang selebriti yang relatif lebih santai dibandingkan pertarungan MMA resmi. Namun kegagalan ini hanya pembuka dari skandal yang jauh lebih serius. Setelah batal bertarung melawan KSI, Danis kemudian diumumkan akan menghadapi Logan Paul, YouTuber lainnya yang telah lebih dulu terjun ke dunia tinju selebritis. Tapi pertarungan ini bukanlah yang akan dikenang karena teknik tinju atau hype yang tercipta, melainkan karena salah satu kampanye pra-pertarungan yang paling memalukan dalam sejarah olahraga hiburan. Alih-alih fokus pada Logan Paul sebagai lawannya, Danis memilih untuk mengarahkan serangan terhadap tunangan Logan, supermodel asal Denmark, Nina Agdal. Dalam hitungan minggu, Danis mengunggah lebih dari 250 postingan di media sosial yang berisi meme seksual, foto-foto masa lalu Agdal bersama pria lain, tangkapan layar obrolan dari masa lalu, bahkan video-video yang mengarah pada pelecehan seksual dan eksploitasi. Tindakan Danis ini tidak hanya
menuai kecaman dari publik, tetapi juga memicu reaksi keras dari Logan Paul dan Nina Agdal sendiri. Logan Paul secara terbuka menyebut Danis sebagai pria terobsesi yang sakit mental. Sementara Nina Agdal langsung mengajukan gugatan hukum terhadap Danis. Dalam dokumen pengadilan, pengacara Agdal menyatakan bahwa tindakan Danis tidak hanya melanggar batas etika, tetapi juga bisa dianggap sebagai serangan digital yang berpotensi merusak kesehatan mental dan privasi Agdal. Agdal menggugat Danis atas pelanggaran privasi, pencemaran nama baik, dan trauma psikologis yang diakibatkan oleh kampanye online tersebut. Bukannya mundur atau meminta maaf, Danis justru semakin memperburuk keadaan. Ia dengan enteng mencomooh gugatan tersebut, menyebut Agdal gila, dan berargumen bahwa semua informasi yang ia unggah adalah informasi publik yang bisa diakses oleh siapa saja. Danis bahkan dengan bangga mengklaim bahwa kampanye ini berhasil menarik perhatian publik yang lebih besar terhadap pertarungan yang akan datang. Meskipun dengan cara yang sangat merendahkan, bagi Danis publikasi adalah segalanya, baik itu berupa cacian, gugatan hukum, atau bahkan tindakan yang dianggap tidak bermoral sekalipun. Yang terpenting baginya adalah nama dan citranya tetap berada di halaman utama media. Pernyataan Danis bahwa dirinya berhasil menarik perhatian justru memperlihatkan betapa rendahnya nilai yang ia berikan pada martabat manusia dan sportivitas dalam olahraga. Pada 14 Oktober tahun 2023, pertarungan antara Dillon Danis dan Logan Paul akhirnya berlangsung. Tetapi seperti yang telah diprediksi banyak pihak, pertarungan itu jauh dari yang diharapkan. Danis datang kering dengan ekspektasi tinggi, namun performanya sangat mengecewakan. Sejak ronde pertama, Danis tampak pasif dan hampir tidak melakukan serangan yang berarti. Ia lebih banyak bertahan dan sesekali mengangkat tangan dengan sikap provokatif, seolah pertandingan ini hanyalah sebuah tontonan. Pada ronde-ronde akhir, frustasi Danis semakin terlihat. Ia mencoba melakukan gerakan guillotine choke, teknik yang jelas-jelas ilegal dalam tinju. Wasit segera menghentikan pertandingan dan mendiskualifikasi Danis atas pelanggaran peraturan. Penonton yang awalnya berharap melihat pertarungan yang menarik malah mencemooh, sementara komentator menyebut pertarungan itu sebagai sirkus murahan yang mempermalukan olahraga. Logan Paul setelah kemenangan berbicara dengan nada mengejek dalam konversi pers. Dia bukan petarung, dia hanya badut yang hidup dari sensasi. Ungkapan ini mencerminkan pandangan banyak orang tentang Danis, bukan sebagai atlet serius, melainkan sebagai figur yang lebih mengutamakan perhatian daripada kemampuan bertarung. Kekalahan ini menjadi lebih dari sekedar kekalahan fisik di atas ring. Ini adalah kekalahan moral, sosial, dan reputasional bagi Dillon Danis. Sejak saat itu, banyak orang menyebutnya sebagai the most unserious man in combat sport. Ia lebih dikenal sebagai provokator yang mengandalkan sensasi untuk tetap relevan ketimbang sebagai seorang atlet dengan kemampuan teknik yang solid. Danis menggunakan perempuan sebagai alat provokasi, mempermainkan hukum, dan gagal menunjukkan performa yang layak di atas ring. Reputasinya yang sudah tercoreng semakin rusak setelah skandal ini, dan sulit untuk melihatnya sebagai figur yang bisa dihormati dalam dunia olahraga. Dillon Danis terus menjanjikan comeback. Ia menyebut ingin bertarung lagi di MMA, bahkan menyebut nama-nama besar seperti Jake Paul, KSI, hingga Khabib. Tapi tak ada satupun yang terjadi sampai saat ini. Ucapannya hanya menjadi bahan lelucon baru. Hingga awal tahun 2025, Danis masih belum kembali ke oktagon. Ia lebih dikenal sebagai selebritas digital, bukan petarung MMA. Media dan penggemar menyebutnya sebagai pencari sensasi, bukan atlet sejati. Julukan Most Hated Man in MMA kini melekat pada Dillon Danis, bukan karena prestasi, melainkan karena provokasi dan tingkah laku kontroversialnya. Berbeda dengan petarung seperti Colby Covington atau Sean Strickland, yang meski sering terlibat kontroversi, tetap menunjukkan kredibilitas di atas ring. Danis hanya memiliki 2 kemenangan di Bellator dan 1 kekalahan memalukan di dunia tinju selebritis. Danis berhasil menarik perhatian lebih banyak daripada banyak juara dunia MMA dengan menciptakan persona provokatif, menggunakan media sosial sebagai alat untuk memicu reaksi negatif. Meskipun ia bergabung dengan Conor McGregor pada 2016 yang memberikan exposure besar, karir MMA-nya tetap stagnan dengan 2 kemenangan melawan lawan yang bukan elit. Kekalahan di dunia tinju pada 2023 semakin memperburuk reputasinya. Setelah mundur dari pertarungan KSI dan gagal tampil di depan Logan Paul, Danis menunjukkan bahwa ia lebih ahli dalam drama media sosial daripada bertarung di ring. Dillon Danis adalah cermin dari era baru olahraga pertarungan.
di mana citra bisa lebih kuat dari kenyataan dan kebencian bisa menjadi strategi pemasaran. Ia bukan juara, bahkan tidak dekat dengan gelar apapun, tapi ia tahu bagaimana menjadi pusat perhatian. Apakah itu strategi jitu atau kehancuran yang sedang ia bangun sendiri? Satu hal yang pasti, Danis telah meninggalkan jejak yang sulit untuk dihapus. Dan dalam dunia MMA yang keras, penuh ego dan haus sensasi, itu saja sudah cukup untuk membuat namanya abadi meski dalam kebencian. Nah, udah segitu aja buat video ini. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dadah. What?